Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita orang yang beriman kepada hari akhirat, maka wajib bagi kita itu untuk menjauhi dengan sejauh-jauhnya daripada hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari segala macam pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam syariat ini, yang dikarenakan seluruh apa yang kita lakukan daripada maksiat, pelanggaran, dan seluruh penyelewengan daripada syariat ini, seluruhnya itu akan membuat daripada murkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membuat daripada titik-titik hitam yang ada di dalam hati kita, sehingga orang yang itulah dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang begitulah orang yang dia itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang begitulah orang yang dia tidak akan mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau misalnya seseorang itu telah penuh hatinya dengan kehitaman-kehitaman karena berkat daripada maksiat yang dia lakukan, maka nasihat pun tidak akan manfaat bagi dia. Tidak akan bisa dinasehati, tidak akan bisa diberikan irsyadat dari para ulama, dari para dai, dari para ustaz, dikarenakan daripada hitamnya hati dia yang disebut dengan qaswatul qalb, yang dikatakan wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinir rahim qalbun qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang dia itu terdapat di dalam hatinya qaswatul qalb. Apa yang disebut dengan qaswatul qalb? Yang disebut dengan qaswatul qalb adalah kerasnya hati, kakuhnya hati, dikarenakan daripada banyaknya hitam pelekat daripada berkat maksiat yang dia lakukan. Sehingga waliyadzubillah, dia itu karena bermaksiat kepada Allah, hatinya menjadi hitam karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, ketika seseorang itu terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditakutkan bagi dia itu mati dalam keadaan su'il khatimah. Karena baginda Nabi Muhammad, beliau itu sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengatakan di dalam hadisnya, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang itu akan meninggal atas bagaimana seorang itu kebiasaan di dalam hidupnya. Ketika dia sering sholat, ketika dia sering puasa, ketika dia sering menghadiri daripada majelis, ketika dia sering menghadiri daripada majelis khair, ketika dia sering bersedekah, ketika sering dia itu melakukan daripada amal-amal kebaikan, maka insya Allah di akhir umurnya pasti dia itu mati dalam keadaan kebaikan. Akan tetapi sebaliknya, ketika seseorang itu dia itu sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sering berjudi, sering narkoba, sering korupsi, sering mengambil harta orang lain, sering melihat daripada hal yang diharamkan oleh Allah, sering berzina dan lain sebagainya daripada macam keburukan-keburukan yang dia lakukan di masa dunia, maka itu yang akan menjadikan dia itu mati dalam keadaan su'il khatimah. Waliyadzubillahi min dzalik. Sehingga mari di dalam kesempatan ini, di dalam bulanmu yang mulia ini, yang kita masih berada di dalamnya, yang kita berada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita berada di dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka menyangka bahwasanya ketika dia itu melakukan dosa demi dosa, maksiat demi maksiat, bahwasanya dia itu tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegaskan di dalam hal ini dalam Al-Qur'an, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Maka jangan sampai engkau ini beranggapan bahwasanya atas apa yang kalian lakukan itu bahwasanya Allah lalai kepada kalian. Sesungguhnya seluruh apa yang kita lakukan daripada kejelekan diundur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siksaan dan azabnya hanya saja untuk agar nanti di suatu hari kita akan diperlihatkan kepada seluruh para hamba-hamba yang kita tidak akan bisa kabur daripada hal itu semuanya. Sehingga kita di dalam bulan yang mulia ini khususnya, yang kita sekarang di dalam bulan, di dalam suatu zaman yang kita lagi dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datangnya daripada suatu virus atau sebuah wabah yang melanda di antara umat Nabi Muhammad, maka tidak ada lain hal
bahkan hal itu semuanya itu sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an mengenai daripada kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini, yang di antara salah satunya daripada wabah dan lain sebagainya daripada kerusakan yang ada di muka bumi ini tidak ada lain dikarenakan banyaknya daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sudah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah menentang dengan Nabi Muhammad, sudah tidak peduli dengan ajaran Nabi Muhammad, sudah tidak taat kepada Nabi Muhammad, sehingga bertubi-tubi turun daripada bala, bertubi-tubi turun daripada segala macam musibah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadinya daripada kerusakan-kerusakan, musibah-musibah dan lain sebagainya yang ada di muka bumi ini, baik di lautan maupun di daratan, tidak ada lain penyebabnya karena ulah tangan manusia semuanya. Mereka bermaksiat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan musibah terhadap mereka, maka musibah yang atau wabah yang melanda di antara hambanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain ingin liyudhiqahum ba'dalladzi amilu wa la'allahum yarji'un, agar mereka mencicipi daripada apa yang mereka lakukan. Mereka bermaksiat kepada Allah, Allah mengirim daripada suatu bala. Sudah kuatkah Anda apabila Anda dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Anda tidak kuat dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sudah menjerit, sudah mengadu, sudah melakukan ini dan itu dengan sedikitnya musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya Allah, maka bagaimana dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ketika turunnya musibah, Allah menginginkan daripada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka lebih peduli lagi dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang subhanallah daripada virus yang melanda daripada hambanya Allah. Berapa banyak di antara hambanya Allah yang masuk ke agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan sehingga mereka melakukan daya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbondong-bondong melakukan sholat jamaah, berbondong-bondong untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain ini di antara salah satu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pun bala, kalau misalnya sudah turun di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak memandang siapapun dia, beriman maupun dia itu kafir, maka kalau misalnya sudah bala turun ke muka bumi ini, seluruhnya akan terkena daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-bala ya'ummu salih wa talih. Bala itu menyeluruh kepada orang yang soleh maupun orang yang tidak soleh. Akan tetapi ketika bala itu turun kepada orang yang fasik, turun kepada orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah sebuah bala yang hakiki yang turun kepada banyak. Akan tetapi ketika bala itu turun terhadap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ketika dia itu mendapatkan bala, kemudian dia itu mati atau terkena virus, kemudian dia itu mati, dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia itu akan mati syahid, dikumpulkan bersama ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Akan tetapi jangan kita meminta daripada bala itu. Kita meminta kepada Allah, kita meminta sehat, dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-afiyah, kalian mintalah Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Jangan meminta bala, jangan meminta musibah. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan ketika kalian tidak terkena, apabila kalian terkena musibah, akan tetapi kalian tidak sabar daripada musibah tersebut, kalian tidak mendapatkan dari apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan negara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam musibah, dari segala macam wabah, dari segala macam daripada virus yang melanda di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa kembali kepada Allah